Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa terhadap segala sesuatunya, yang di tangannya lah segala ketentuan yang berlaku kepada umatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul dan juga mendengarkan atau mengambil pelajaran dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW maupun juga dari kalamullah Al-Quranul Karim. Dan semoga kiranya dalam acara di kajian Tazkiyatun Nufus kita benar-benar bisa mengambil manfaat, terutama untuk dalam hal manajemen kolbu, menata hati kita, memperbaiki atau mengobati sakit yang ada di dalam hati, yang mana kalaulah itu penyakit yang ada di jasad, yang ada di tubuh, mungkin mudah kita untuk menemukan atau untuk mencari mengobatinya ke dokternya. Dan kita sadar, kita tahu, kita paham kita dalam keadaan sakit karena kita merasakan sakit tersebut. Berbeda dengan penyakit hati. Penyakit hati tidaklah seseorang itu paham, tahu, sadar kecuali ketika dia belajar, ketika dia tahu ilmu tentang agama, ketika dia paham. Yang paham tersebut sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam hadis Rasulullah, man kana barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan padanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, maka Allah fakihkan, Allah mudahkan dia paham, dan bukan hanya sekedar itu, dia juga bisa mengamalkan ilmunya. Orang-orang seperti inilah yang dia sadar kalau hatinya dalam keadaan sakit. Ketika dia sulit menerima ketentuan dari Allah, sulit dia bersabar, sulit dia menerima atau bahkan memaafkan orang lain, maka tatkala itu hatinya dalam keadaan sakit. Ketika dia mudah sekali merasa marah, sesak di dada ketika melihat tetangganya atau orang yang ada di sekitarnya mendapatkan karunia, nikmat yang lebih darinya. Misalnya tetangga, dia lihat tetangganya beli mobil baru, atau tetangganya masang AC, atau tetangganya beli kendaraan baru, atau liburan kemana. Dia yang merasa kepanasan, dia yang merasa sesak di dadanya, dia yang merasa sakit. Maka ketika itu dia dalam keadaan hati yang sakit. Bahkan ya, yang lebih mengkhawatirkan lagi, ketika hati tersebut bukan hanya sakit, bahkan sudah sekarat dan bahkan mati. Bagaimana kita tahu seseorang itu memiliki hati yang sudah mati? Kita bisa tahu ketika dia tidak lagi bisa mudah menerima pelajaran atau nasihat, tauzih. Tak mudah dia dapatkan hal tersebut. Tak mudah dia terima. Atau bahkan dia senantiasa menyangkalnya, membantahnya. Maka ketika itu bisa jadi hatinya bukan lagi sakit tapi sudah mati. Fi qulubihim maradum fajadahumullahu maradah. Di dalam hatinya ada penyakit dan Allah terus tambah dan tambah lagi. Karena dia tidak berusaha untuk mengobatinya.
Allah tambah penyakit di hatinya tersebut sampai mati hati tersebut dan tidak lagi bisa membedakan antara ini yang hak dan ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah. Ragu dia, sudah menyalahi fitrah yang ada dalam diri. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka dari sini bisa kita ketahui, menunjukkan betapa pentingnya, sangat penting bagi seseorang untuk senantiasa memanajemen hatinya, kalbunnya. Karena penyakit yang ada di hati bukan hanya berbahaya untuk dunianya, lebih-lebih lagi berbahaya untuk akhiratnya. Maka kalaulah ada yang lebih penting untuk diobati, maka itu adalah hati. Kalaulah orang banyak yang mau ngantri panjang dan bahkan bayar dengan uang yang harta yang tidak sedikit hanya untuk mengobati fisiknya, penyakitnya, maka seharusnya jauh dia mementingkan, ya, lebih bersabar, lebih bayar mahal lagi untuk mengobati hatinya di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid untuk lebih ramai daripada rumah sakit kita lihat seperti saat ini. Namun banyak di antara kita yang tidak menyadarinya, sehingga banyak di antara kita lalai dan menjadi korbannya dunia. Karena kita senantiasa disibukkan untuk terus dan terus mengejar dunia. Sebagaimana dalam surat dijelaskan di sana, at-takatsur hatta dzurtumul maqabir. Sampai dia lalainya itu terbenam dia di dalam kuburnya, baru dia sadar. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan nantinya nasihat kita atau juga kajian kita setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, kita lanjutkan kembali materi kita, pembahasan kita di kajian Tazkiyatun Nufus yang kali ini kita membahas tentang konsekuensi dari sifat malu dalam ajaran agama Islam kita. Apa sih konsekuensinya dari seseorang itu dia memiliki rasa malu pada Allah? Ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah pernah bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Man istahyi minallahi haqqal haya falyahfadhir ra's wa ma wa'a wal batan wa ma hawa. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis ini, istahyu minallah, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maka ini pernah, ya, dia sampaikan kepada sahabatnya. Maka para sahabat mengatakan, kami malu kepada Allah. Kami malu, ya, alhamdulillah kami telah malu ya Rasulullah kepada Allah. Namun Rasulullah katakan, bukan seperti itu malu yang kumaksud. Oke, ini dia. Man istahya minallahi haqqal haya falyahfal. Barang siapa, kata Rasulullah, yang dia malu dengan sebenar-benarnya kepada Allah, maka hendaknya dia falyahfal, menjaga ar-ra's wa ma wa', kepalanya dan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya apa? Pikirannya. Jadi dia jaga kepalanya dan isinya, atau prasangkanya, dugaan, akalnya, pikirannya. Dia jaga dari perkara-perkara yang Allah tidak sukai. Dia jaga
dari bersuudzon kepada Allah. Ketika datang suatu perkara kepadanya berupa musibah, dia jaga hatinya, dia jaga pikirannya. Dia tidak menduga dengan perkataan orang yang dalam Al-Quran dikatakan ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, kemudahan dalam segala hal, maka dia katakan sesungguhnya Allah sedang memuliakan kami. Tapi ketika Allah uji dia dengan musibah, Allah sempitkan rezekinya, Allah berikan kepada dia kesulitan, maka dia katakan sesungguhnya Allah sedang menghinakan kami. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Bukan itu yang menjadi tolak ukur Allah memuliakan dan menghinakan hambanya, tidak. Ini dia. Dia jaga dalam pikirannya apa yang ada di otaknya, di pikirannya. Dari prasangka iya ke zon. Jauhilah olehmu prasangka. Karena prasangka itu adalah seburuk-buruknya, sedusta-dustanya perkataan. Berhusnudzon kepada Allah. Maka ketika dia malu, dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah, dia jaga. Dia jaga malu tersebut. Ya. Dia jaga pikirannya tadinya. Atau apa yang dia pikirkan dalam otaknya, dia jaga dari perbuatan, dari memikirkan sesuatu yang buruk. Apalagi berhubungan dengan Allah. Dia jaga ketika dia bertemu dengan saudaranya. Yang mungkin kalau dia lihat dengan matanya, dia bisa berprasangka buruk pada temannya atau saudaranya. Namun ketika dia malu kepada Allah, dia jaga prasangka tersebut. Dia tidak pastikan kecuali dia sudah tabayyun. Dia cari tahu benar nggak ini apa yang. Terkadang apa yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya. Mata bisa saja mendustai kita. Nah, maka seorang muslim sangat penting baginya cross check terlebih dahulu. Memastikan apakah benar itu berita. Karena jelas dalam Al-Quran dikatakan tabayyan, ya, disuruh kita untuk mencari tahu, ya, untuk memastikan tentang suatu berita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidaklah datang suatu berita kepadanya melainkan dia langsung sebarkan. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, tidak dibolehkan dalam agama kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, setelah tadi perintah kalau kita malu kepada Allah, kita harus menjaga kepala kita dan apa yang ada di dalamnya. Artinya apa yang kita pikirkan juga harus hal-hal yang positif. Tidak boleh bersuudzon. Itu yang pertama. Kemudian perintah yang kedua, kalau kita malu dengan sebenar-benarnya malu, konsekuensinya yaitu apa? Di sini dikatakan wal batan wa ma hawa, dan juga menjaga perut serta apa yang ada di dalamnya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah menjaga dari memakan makanan yang haram. Masya Allah. Ini yang sebagaimana juga kita sudah jelaskan sebelumnya. Ketika seseorang itu malu, maka dia terjaga. Terjaga dari mengambil yang bukan haknya. Walaupun dia dalam keadaan, dalam posisi yang dia itu aman kalau dia lakukan. Gitu ya. Tapi rasa malunya lah. Malu dia ketika itu Allah melihatnya dan dia mengambil hak orang lain. Yaitu dengan cara korupsi. Dengan cara bermain-main dengan angka. Memanipulasi angka-angka yang kiranya akan menjadikan masukan kepada dirinya. Dia malu melakukan ini. Apalagi itu dilakukan secara jamaah. Allahu Akbar. Ada ya kita dapati yang mereka hilang rasa malunya sehingga dia mau atau bisa melakukan secara beramai-ramai. Kalaulah kita tahu ya, dosa itu adalah sesuatu yang dia tidak mau atau tidak ingin atau dia malu orang lain mengetahuinya. Nah, ini malah dikerjakan secara bersama-sama, berjamaah. Jadi sekarang bukan hanya
ibadah saja yang berjamaah, tapi berbuat dosa juga bisa berjamaah. Ini disebabkan karena hilangnya rasa malu. Karena jika seseorang punya rasa malu, jangankan untuk melakukan bersama-sama, beramai-ramai, sendiri saja dia tidak akan melakukannya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen terakhir setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen terakhir pembahasan kita tentang konsekuensi dari sifat malu. Nah, kita sudah bacakan tadinya ada dua. Yang pertama yaitu menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya yang kita pikirkan. Kemudian menjaga malunya itu menjaga perutnya dan apa yang ada di dalamnya. Nah ini pernah ya, tentang perkara ini kisah Umar bin Khattab yang dia, kalau kita lihat pada asalnya mungkin ini adalah perkara yang biasa ya, dilakukan oleh para pejabat ya, orang yang memegang pemerintahan, memegang urusan rakyat, itu suatu perkara biasa. Tapi sama Umar ini adalah perkara yang besar. Suatu hari pernah Umar berkeliling kota Madinah membagikan minyak zaitun yang dia dapatkan ya. Jadi dia antar, bahkan dia sendiri yang turun tangan ya, mengantarkan minyak zaitun itu kepada anak-anak atau orang-orang yang ada di sekitar Madinah. Dan ketika itu anaknya ikut bersamanya. Nah setelah selesai pembagian tersebut ya, mengantarkan minyak tersebut, kemudian dia melihat anaknya ada sesuatu yang berbeda dengan anaknya. Apa beda? Dia lihat anaknya itu rambutnya berkilauan. Dan ternyata rambut berkilau tersebut disebabkan karena anaknya mengoleskan bekas dari tempat wadah minyak itu. Tempat wadah minyak zaitun yang dibagikan tadi. Jadi anaknya itu ambil bekasnya itu, karena dia sayang ya, terbuang gitu ya, dia oleskan di rambutnya. Maka apa yang dikatakan Umar? Wahai anakku, ya benih, sesungguhnya ini tidak halal bagimu. Padahal ya, kalau dilihat dia termasuk orang yang layak mendapatkan, karena Umar bukan orang yang kaya, walaupun dia seorang khalifah. Dia tetap dengan kesederhanaannya. Dan itu kita tahu di antara kisah-kisahnya, banyak ya kisah-kisah Umar yang dia juhud dengan dunia, padahal dia bisa menjadi orang yang makmur dengan kekayaan karena dia seorang khalifah, seorang presiden ketika itu. Tapi tidak. Bahkan ya, kejadian ini, apa yang dilakukan Umar ketika itu, Umar datang ke tukang pangkas ya, tukang cukur, dia botaki kepala anaknya karena rasa takutnya, karena rasa malunya. Dia tidak ingin ini nanti jadi persoalan di hadapan Allah. Kalau manusia mungkin memaklumi perkara tersebut, tapi dia tidak. Dia takut, dia khawatir, dia malu mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah, sehingga dia tidak mau gitu ya. Begitu juga dengan kisah lainnya bersama istrinya ya. Pernah membagi-bagikan serbuk atau yang bisa dipakai untuk wangi-wangian, dia bagi-bagikan ya. Kemudian ternyata setelah dibagi-bagikan, hampir sama kisahnya dengan anaknya ini, maka istrinya tersebut mendapati ada sisa-sisa di tempat wadah tersebut yang telah dibagikan. Maka dia, karena dia sayang, bahkan itu nempel di tangannya. Maka dia, apa yang dia lakukan? Dia karena sayang dibuang atau dicuci gitu saja, dia oleskan di badannya sehingga wangi, dan itu hanya khusus untuk dia di rumah bersama Umar. Maka Umar mendapati perkara tersebut, langsung menegurnya.
dan langsung dia menyuruhnya untuk mandi, hilang bau tersebut. Allahu Akbar. Ini dia Umar yang pantas dikatakan kepadanya setan pun tidak mau berselisih dengannya, tidak mau selisih jalan dengannya, karena tegasnya Umar dengan perkara yang hak dan yang batil. Dia tidak ingin hal tersebut datang kepada atau menimpanya bersama keluarganya. Nah, kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan hadis yang tadinya kita bacakan. Dan hendaklah ia selalu ingat kematian dan busuknya jasad. Ini juga konsekuensi dari malu itu. Hendaknya dia senantiasa ingat kematian. Karena berapa banyak manusia yang terus terbuai, yang dia terus lupa, lalai kalau dia akan mati. Banyak orang-orang yang dia karena memiliki kekuasaan, karena memiliki kekayaan, karena memiliki apapun yang dia inginkan, harta, jabatan tersebut membuat dia lupa, lalai. Dia merasa kematian itu tidak akan datang kepadanya. Kalaupun datang itu masih lama lagi. Sehingga terus dan terus dia menikmati kesenangan yang melalaikannya, yang tak lain tak bukan itu adalah istidrajnya Allah kepadanya. Allahu Akbar. Tentu kita jangan sampai menjadi orang-orang seperti ini. Orang-orang yang lupa dengan kematian dan lupa bahwasannya jasad tubuh yang dia miliki itu akan membusuk dan akan menjadi tulang belulang. Tentu hal ini sangat menyedihkan bagi seorang muslim. Kemudian lanjutan dari hadis ini, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, hendaknya ia meninggalkan perhiasan dunia. Juhud dia dengan dunianya. Artinya dia ketika benar-benar menginginkan akhirat, dia tidak ingin dunianya itu merusak akhiratnya. Keinginan terhadap dunianya itu membuat dia lalai, lupa dengan tujuan akhiratnya. Sehingga apa? Sehingga kalaupun dia mengambil dunia hanya sekedarnya untuk dia bisa mendapatkan akhiratnya. Dan bukan dia jadikan tujuan utama, yang tidak sedikit manusia yang bahkan menjual akhiratnya untuk dunianya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini bisa kita ambil pelajaran. Ketika seseorang itu benar-benar yakin dengan iman yang benar kepada Allah, ketika imannya benar, maka dia bisa tahu yang mana lebih utama untuk dia jadikan target. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dia yakin bahwasanya akhirat jauh lebih utama, bahkan tidak ada apa-apanya dengan dunianya. Sehingga dia tidak menjadi orang-orang yang tertipu, tidak menjadi orang-orang yang merugi. Orang-orang yang dikatakan dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang dia beramal saleh. Beramal saleh. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga kita dengan sifat malu yang kita miliki, kita benar-benar bisa menjalankan konsekuensi dari malu ini. Yang mana malu ini benar-benar adanya. Bisa menjaga kita dari perbuatan buruk. Bisa menjaga kita dari berbagai keburukan di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Dan bisa membuat kita semakin semangat dalam kebaikan. Karena sifat malu la ya'ti illa bi khair. Al-haya'u la ya'ti illa khair. Malu itu tidak datang kecuali mendatangkan kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.